memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Salam bagi kita semua. Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali di Sapaan Teduh Klasis Jakarta Kalimantan pada hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi bahan renungan kita pada hari ini diambil dari Matius 1 ayat 16. Sebelum kita membacakannya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas perkenanan-Mu kami boleh ada hari ini dan kami boleh sehat penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu yang kami imani boleh menambah semangat, kekuatan, dan iman percaya kami di dalam kami menjalani hari demi hari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami telah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu itu. Kami berdoa di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Matius 1 ayat 16, demikian yang tertulis. Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, teks ini merupakan bagian dari silsilah Yesus Kristus. Dan dari Matius 1 ayat 16 ini jelas dinyatakan bahwasanya Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Hal ini menunjukkan bahwa garis keturunan Yesus yang disebut Kristus itu dikaitkan dengan tokoh-tokoh dari Perjanjian Lama dan yang menekankan bahwa Yesus yang disebut Kristus benar adanya adalah dari garis keturunan Raja Daud ataupun pewaris tahta Raja Daud. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan di teks ini nama yang dinyatakan adalah Yesus yang disebut dengan Kristus. Kristus itu sendiri artinya adalah yang diurapi. Kristus yang diurapi itu adalah penuh dengan kuasa atau maha kuasa yang datang ke dunia ini menjadi sama dengan manusia. Tetapi Dia tidak pernah berbuat dosa. Dia justru dengan tegas menyatakan, menyuarakan pengajaran-pengajaran dari Allah, kebenaran-kebenaran sorgawi, dan hal inilah yang perlu kita dengar, yang perlu kita pahami, dan yang perlu kita imani, sehingga kita semakin mengerti dan menjadikan pengajaran-pengajaran kebenaran itu menjadi pedoman kita di dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekali lagi kami mau menyatakan dan mengingatkan kita bahwasanya silsilah tentang kelahiran Kristus itu penting bagi setiap orang percaya. Sehingga dengan melihat, mengerti, kita dapat menyimpulkan tanpa keraguan sedikit pun bahwa benar adanya Kristus
adalah keturunan dari Raja Daud. Dan untuk catatan berikutnya perlu kita lihat bahwa apa yang dinyatakan di Matius 1 ayat 16 ternyata itu telah dinubuatkan. Dan segala yang dinubuatkan ternyata telah tergenapi. Apa yang dinyatakan bahwasanya akan lahir seorang tunas baru dari keturunan Raja Daud itu terrealisasi, dan itu merujuk kepada Yesus yang disebut sebagai Kristus. Untuk itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, beberapa hal yang menjadi perenungan bagi kita ternyata apa yang telah dinubuatkan itu pasti tergenapi, percayalah akan hal itu. Dan yang berikutnya, Kristus yang diurapi itu sangat-sangat jelas garis keturunannya, silsilahnya, asal usul keluarganya. Dan karena itu juga jangan ragu, tapi percayalah. Mari melangkah dengan iman yang teguh, memperhatikan, mengerti, dan mengimani seluruh pengajaran yang dinyatakan oleh Kristus yang diurapi itu, sehingga iman kita semakin hari semakin teguh, dan percayalah kepada Tuhan tanpa ada lagi keraguan sedikit pun di dalam hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dari renungan sapaan teduh Klasis Jakarta Kalimantan hari ini, kami kembali diingatkan mengenai silsilah garis keturunan Yesus yang disebut Kristus yang diurapi itu. Terima kasih Tuhan, nyatalah apa yang telah dinubuatkan, bahwa dari keturunan Raja Daud lahirlah Kristus. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami lebih lagi mengimani bahwasanya segala yang dinubuatkan pasti tergenapi, dan itu akan menambah iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar lagi tentang pengajaran-pengajaran Kristus yang menjadi pedoman dalam hidup kami. Bapa di sorga, terima kasih buat renungan hari ini, dan kami secara khusus dalam topik doa syafaat hari ini mendoakan jemaat Tuhan GBKP Runggun Cijantung. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami boleh mendoakan jemaat Tuhan. Biarlah seluruh hamba Tuhan, pendeta, pertua, diaken, emeritus beserta dengan keluarga, Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat sorgawi, sehingga mereka boleh lagi melakukan tugas-tugas pelayanan seperti yang Tuhan kehendaki dengan takut akan Tuhan, dan semakin banyak orang yang terberkati. Dan untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di Runggun Cijantung, Allah Maha melihat segala situasi pergumulan mereka. Biarlah kiranya Tuhan yang campur tangan, sehingga mereka boleh menjalani hidupnya dengan baik, menjalani hidupnya dengan takut akan Tuhan, dan mereka tetap dalam iman yang setia kepada Tuhan. Ada semangat, ada pengharapan di dalam mereka menjalani kehidupannya hari demi hari. Terima kasih Tuhan, kami sungguh percaya Runggun Cijantung semakin hari semakin baik, karena Tuhan tidak pernah meninggalkannya, Tuhan senantiasa memberkatinya. Terima kasih Tuhan, di atas ini ampuni kami akan segala salah dosa kami, dan kami percaya sungguh Tuhan adalah Maha Kasih akan kami orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan ke hadirat Tuhan yang Maha Kudus,
Di dalam nama Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan doa Bapa kami, dan kami akan mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.